Maksud saya nggak setuju Bapak dan Ibu harus kerja ngantor, kerja di pabrik, ditarget sama orang kantor, atau Bapak dan Ibu sikut-sikutan untuk gaji berapa sebulan. Ada yang gajinya cuma 5 juta, ada yang gajinya 10 juta, paling banyak 20 juta. Kenapa nggak pakai ilmunya Allah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Hari ini saya mau dasarnya dulu. Bapak dan Ibu harus latihan jadi orang kaya, biar Bapak dan Ibu nggak kaget. Minimal kalau belanja nggak nawar, minimal kalau belanja nggak nyari yang harga diskon, yang buy one get three. Buy one kawin dapat istri yang ketiga, janganlah. Buy one get three, buy one get four, buy one get five. Enggak lah. Pokoknya udah ada ambil, udah tinggal dihitung sama kasirnya, kita bayar. Nah kalau kita udah latihan begitu udah enak. Jangan dibilang sama anak kita, mama kok sekarang beda sih, boros bener, beda sama dulu. Sebelum ke RDI kayaknya mama telaten bener, teliti bener. Sekarang kok mama boros. Kenapa mah? Iya, ini namanya ilmu setan. Oke? Jadi bisa ya? Nah, nanti Mbak Nadia terangin ke teman-teman, Mbak Nadia bisa lunas pinjol. Pinjol. Kenapa saya naikin ke atas pinjol? Karena saya lihat Bapak dan Ibu wajahnya baru masuk udah wajah pinjol. Ya, tadi kan saya lihat wajahnya nggak sama dengan alat kelamin. Maunya saya simetris. Jadi nanti Mbak Nadia ceritain hutang pinjolnya, alhamdulillah bisa selesai. Nah nanti besok kita bikin lagi acaranya. Mbak Nadia kan kemarin alhamdulillah terkabul 1 triliun. Bapak dan Ibu minimal harus cair 10 miliar. Amin. Tiap bulan. Kenapa Pak Haji nggak sekarang? Kalau sekarang hari ini ngomong pinjol sekalian hajat terkabul 1 triliun, nanti Bapak dan Ibu iya, mendingan satu-satu dulu. Kenapa? Karena saya udah ngelihat kondisi Bapak dan Ibu yang udah otaknya kadaluarsa. Jadi step-step dulu aja ya. Jadi hari ini, besok nanti bayar dong. Enggak, hari ini juga gratis, besok juga gratis. Malah lebih enak neranginnya. Hari ini kita nerangin seputar pinjol, pinjaman online. Ya. Nah nanti besok kita bikin lagi acara lagi, judulnya harus cair 10 miliar. Kalau Mbak Nadia kan cairnya 1 triliun. Nah Bapak dan Ibu harus cairnya 10 miliar tiap bulan. Tanpa kerja, kalau bisa tanpa kerja. Di hari tua, tiap bulan. Iya, berarti saya kalau tiap bulan di rumah cair, saya ngerjain apa Pak Haji? Ibu bisa sambil nenenin suami. Anggap aja ibu hari itu miara tuyul. Yang nggak punya suami nanti saya kirim. Bu, ini bentuknya satu, Bu. Ini bentuknya satu. Kalau udah saya sulap jadi goib, dia bisa jadi 1000. Maksud saya nggak setuju Bapak dan Ibu harus kerja ngantor, kerja di pabrik, ditarget sama orang kantor, atau Bapak dan Ibu sikut-sikutan untuk gaji berapa sebulan. Ada yang gajinya cuma 5 juta, ada yang gajinya 10 juta, paling banyak 20 juta. Kenapa nggak pakai ilmunya Allah? Bikin takjub Allah. Nah nanti Mbak Nadia ngajarin pinjol dulu. Nanti besok kita bikin lagi acara di sini. Cair 1 triliun. Amin. Kalau Mbak Nadia ngomongin tentang 1 triliun, Bapak ngebayangin dulu untuk hajat Bapak, jangan dulu 1 triliun. Ini kan Mbak Nadia udah kelasnya menengah ke atas. Kita cair 10 miliar dulu aja ya. Pak Haji, apa bisa Bu? Pak, maaf. Bapak dan Ibu lihat RDI sekarang nih.
sekarang. Dulu zamannya Mbak Nadia awal datang, Mbak Nadia, Olga Saputra, Chen Kelvin, Kiai Yusuf Mansur, Caca Andika, Caca Andika, Mandra, Vena Melinda, zamannya dulu bareng-bareng itu masih bilik. Kalau sholat juga bareng-bareng nih, kalau pada sholat nih ada Billy Saputra, Chen Kelvin, ada Vena Melinda, itu kita masjidnya goyang, Bu. Sekarang mah udah luar biasa. Dulu kita nggak ada mobil, Pak. Ada mobil punya mertua saya, Xenia Silver Penyok, plus ada tagihan yang belum kebayar. Jadi curhat gue. Iya, sekarang kan alhamdulillah saya Velfire aja 4, Land Cruiser 1, Rubicon 1, Hammer 1, Pajero Sport Dakar terbaru warna hitam 4, Fortuner terbaru 4. Sekarang kok Pak Haji bisa? Ya itu saya meraktekin itu. Dulu zamannya Mbak Nadia datang, Olga Saputra, Pak Kiai Yusuf Mansur, kita belum ada kuda. Belum ada sapi, belum ada kerbau, adanya kambing aja. Makanya RDI Kandang Embe dipertahanin namanya Kandang Embe. Iya. Belum ada karaoke, sekarang udah ada karaoke. Belum ada. Zaman dulu. Ya, yatim belum umroh. Yatim umroh 2011 sampai sekarang. Pripatnya di bawah pohon mangga. Betul. Nah, mau saya, Bapak dan Ibu, coba kalau gurunya bisa, Bapak dan Ibu harus bisa. Pasti bisa. Dulu saya rumahnya belum 1000 meter. Sekarang rumah saya udah 1000 meter. Dulu rumah saya belum ada kolam renangnya. Yang ada kolam renang pasien saya, namanya Pak Haji Sutan. Betul. Yang ngasih saya mobil Rubicon. Betul. Dia punya kolam renang, rumahnya di Kemang. Betul. Luas banget. Nah, waktu itu saya ijab. Pasti saya punya rumah 1000 meter. Pasti saya punya mobil Rubicon. Pasti saya punya kolam renang. Terus Pak, saya ulang-ulang terus Bu. Terus saya ulang-ulang. Jadi kayak orang manggil ayam, enggak sekali. Enggak. Diulang-ulang. Nah, pasti saya punya rumah 1000 meter. Nah, Bapak dan Ibu pasti punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. Pasti punya penghasilan sebulan 10 miliar. Amin. Nah, buat Bapak juga kalau yang belum ngaceng juga pasti saya ngaceng. Pasti ngaceng. Nah, Ibu kalau dengar suaminya, Bapak ngomong apa tuh? Pasti ngaceng pasti. Ibu buru-buru cari keong. Pak, ngaceng nggak? Kalau nggak digigit nih. Dia pasti diri sendiri. Langsung nonjok istri. Jadi hari ini kita dengar pengalaman Mbak Nadia awal datang ke RDAY. Dia jalanin, punya pinjol, bisa lunas, dan Bapak dan Ibu harus semangat ya. Semangat ya, dengerin ya. Saya hanya pembukaan aja. Pokoknya minggu depan kita bikin lagi acara kayak gini gratis, nggak bayar, nggak. Free. Nanti siangnya Bapak dan Ibu kesempatan udah datang jauh-jauh, jangan buru-buru pulang, langsung ijab sama anak yatim. Karena di Al-Quran, di ayatnya, di hadisnya, usap kepalanya anak yatim. Karena sebanyak rambutnya anak yatim, sebanyak itu keberkahan. Buat yang Bapak, usap kepala anak yatim. Buru-buru Bapak, cium kening ibu yatim. Jangan ya. Pak Haji, itu ada anak yatim kurung yang digendong. Iya, diusap aja kepalanya, tapi tangannya nggak boleh ngerogoh nenen ibunya. Nanti Bapak usap-usap tangannya maju. Jangan, itu jatah sayang. Jadi gini ya, hari ini kita kasih semangat Mbak Nadia untuk memotivasi bapak-bapak. Judulnya satu, utang pinjol bisa lunas. Kalau yang cair 1 triliun acaranya minggu depan, jangan sekarang. Kenapa Pak Haji? Biar kita kupas tuntas dulu tentang pinjol. Nggak apa-apa kan? Ya. Pak Haji, rumah saya kan jauh. Jangan takut Pak. Bapak dan Ibu paksain datang kemari. Kita kasih biaya bareng. Namanya dipaketin pakai tiki. Jadi nggak usah naik bus ya. Oke, kita dengar Mbak Nadia. Tepuk tangan dong Mbak Nadia. Nggak berhenti ketawa ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelumnya Makasih, saya Pak Haji. boleh minta senyumnya yang paling lebar. Jangan ada yang nggak senyum ya Pak Ibu ya. Ya, lagi itu kurang. Sampai mentok Bu. Sampai mentok Bu. Sampai mentok. Ya. Loh, Ibu belum. Ayo, senyum yang lebar. Nah, iya. Senyum itu sampai mentok di sini nih, sampai gini. Ya. Kalau di kantor tuh kalau bilang 7 gigi terlihat. Jadi hitung aja tuh 7 gitu terlihat. Jadi itu senyum yang tulus. Jadi sampai mentok ya Pak. Nah, kan Kentung. kayak Bapak nggak punya gigi. Bapak Ibu udah pernah latihan kan setiap pagi jam 00 itu kita apa dulu yang dilakukan? Senyum. Berapa kali? Satu kali. Tahu nggak sih karena apa? Karena keberkahan itu keluarnya dari sewaktu kita tuh memulai untuk tersenyum. Tersenyum itu adalah memang di sini nih kalau dari medisnya, ketika kita senyum gini, hormonnya terbuka. Hormonnya tuh mulai ngalir. Makanya kenapa Pak Haji suruh kita tuh untuk diawali dengan tersenyum. Nah, saya pegang ini nih Pak. Ada yang sudah tahu ini apa? Iya. Iya. Yang sudah beriman mungkin sudah tahu ini ya. Ya. Dibaca lagi ada 18. Dulu saya masih 6. Berkembang jadi berapa? Belum, masih 13. Datang lagi ke sini jadi 18. 6 aja udah susah banget rasanya. Terus jadi nambah jadi 13. Habis itu nambah lagi jadi 18. Nah, kenapa sih Mbak kok harus ada ini? Iya, ini adalah mutlak yang harus dilakukan. Jadi kalau udah kayak gini motivasinya gede hajat apa gede? Jengkel. Itu yang selalu dikasih tahu sama Pak Haji. Saya cerita dulu sebelumnya saya kesini tuh saya diajak teman. Diajak teman dulu tuh persoalannya apa? Anugerahnya adalah 17 kartu kredit saya macet. 2 tahun saya nggak bisa bayar. Habis itu menuju ke sini, awalnya kenapa kok saya bisa Pak Haji selalu bilang ucapan adalah doa. Ucapan tuh nggak ngucap aja di sini ya, tapi di sini juga. Saya lihat kondisinya gandang semua, di mana saya bisa belajar untuk mau ngelunasin utang. Orang ini dagang kambing begini gitu, bau, ya kan ya, bau gitu awalnya gitu. Terus udah gitu tempatnya di situ jelek gitu, pokoknya dia kayak gedek gitu, tau gedek nggak Pak? Kayak gedek gitu loh. Terus udah gitu saya tuh ngebatin, cuman bilang gini, udahlah, gue cuman lihat aja dulu. Tahu nggak Pak? Itu ngebatin loh Bu, Pak. Bu, Pak. Itu ngebatin loh. Jadi pas lagi saya duduk, Pak Haji langsung bilang, kamu kan cuman mau lihat. Pasien saya banyak. Lihat aja dulu. Ngantrinya tuh udah ratusan. Habis itu di depan mata saya duduk tuh digituin. Kaget aku. Akhirnya, terus teman saya bilang, lu ngucap apa? Iya, gue ngucap gitu. Sama persis apa yang dia omongin. Gue ngucap itu gitu. Nah, jadi memang itu nyata-nyata, makanya kenapa kita harus memperhatikan apa yang kita ucap. Nah, saat saya selesai itu sudah ada di YouTube ya Bapak Ibu ya. Itu nggak ada bedanya. Namanya juga tetap pinjaman yang dengan instrumen kalau kartu kredit ada kartunya, kalau pinjol itu pakai aplikasi. Saat kemarin pinjol itu kenapa kok sampai banyak banget? Sampai 40 aplikasi di saya, 60 aplikasi di suami saya. Jadi berapa? Tepuk tangan dulu dong. Mbak Nadia kita namakan Ratu. Bingo. Suaminya kita namakan Raja. Bingo. Nah, Bapak dan Ibu kita namakan apa? Kalau memang mau sudah ada yang melampaui saya, itu bisa di sini testimoni. Makanya saya nanya, emang belum ada Pak gantinya belang gitu. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.